Selamat siang semua. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan presentasi kami yang berjudul Pencegahan yang tepat terhadap penyakit demam berdarah. Saya sebagai moderator Rinaldo Selamat Nazara dan ditemani oleh 4 teman saya, yaitu pemateri pertama Natasha Fatia Humaira, pemateri kedua yaitu Elia Dinda Diasta Stepu, pemateri ketiga yaitu Rizka Octavia Selayan, dan pemateri keempat yaitu Lutfia Lestari Harifah. Baik, tanpa menunggu lagi, langsung saja kepada teman kami pemateri 1, disilakan. Baik, terima kasih Reynaldo kesempatannya. Yang pertama adalah latar belakang. Demam berdarah atau denggi atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak, sakit kepala, nyeri belakang bola mata, mual, dan bintik-bintik merah di kulit, mimisan, gusi berdarah, dan lain sebagainya. Sampai saat penyakit arbovirus, khususnya DBD, ini masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurangnya usia harapan hidup masyarakat. Dampak ekonomi langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal, sedangkan dampak tidak langsung adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain yang dikeluarkan selain pengobatan, seperti transportasi dan akomodasi selama perawatan di rumah sakit. Selain itu, faktor-faktor yang berperan terhadap peningkatan kasus DBD antara lain ialah kepadatan vektor, kepadatan penduduk yang terus meningkat sejalan dengan pembangunan kawasan pemukiman, urbanisasi yang tidak terkendali, meningkatnya sarana transportasi, baik di darat, laut, maupun udara, perilaku masyarakat yang kurang sadar terhadap kebersihan lingkungan, serta perubahan iklim. Selanjutnya ada penyebab demam berdarah. Penyebab demam berdarah disebabkan oleh virus denggi yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus tersebut akan masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk. Biasanya, jenis nyamuk ini menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan virus denggi terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigit oleh nyamuk tersebut. Virus denggi hanya menular melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Virus denggi terbagi menjadi 4 tipe, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Ketika seseorang terinfeksi salah satu tipe virus denggi dan berhasil pulih, maka tubuhnya akan membentuk kekebalan seumur hidup terhadap tipe virus tersebut. Akan tetapi, kekebalan terhadap salah satu virus tidak menutup kemungkinan terjadi infeksi oleh tipe virus denggi yang lain. Bahkan, seseorang yang pernah terinfeksi virus denggi lebih beresiko terinfeksi untuk kedua kalinya. Selain pernah mengalami infeksi virus denggi, faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena demam berdarah adalah tinggal atau berpergian ke daerah tropis. Demam berdarah juga lebih beresiko dialami oleh bayi, anak-anak, lansia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elia. Baik, terima kasih Natasha atas kesempatannya. Berikut adapun gejala demam berdarah, yaitu tanda-tanda peringatan berikut muncul seperti yang pertama yaitu sakit perut parah atau muntah terus-menerus. Yang kedua, bintik-bintik merah atau bercak pada kulit. Yang ketiga, pendarahan dari hidung atau gusi. Yang keempat, muntah darah. Kelima, feses berwarna hitam. Yang keenam, lemas, mudah marah dan mengantuk. Yang ketujuh, kulit pucat, dingin, dan lembab. Dan kedelapan, sulit bernapas. Gejala demam berdarah lain yaitu area nyerinya pada bagian belakang mata, daerah perut, otot, punggung, sendi, atau tulang. Di bagian seluruh tubuh yaitu demam, kehilangan selera makan, kelelahan atau panas dingin. Di bagian gastrointestinal, mual atau muntah. Di bagian kulit
terdapat bintik merah atau ruam, dan juga gejala umumnya mudah memar, pendarahan, sakit kepala atau sakit tenggorokan. Presentasi selanjutnya saya serahkan kepada Rizka Oktavia. Baiklah, terima kasih kepada pemateri 2, dan saya akan membacakan pencegahan dalam demam berdarah, yaitu adapunnya 1. Memasang kawat anti nyamuk di ventilasi, 2. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada penampungan air yang sulit dikuras, 3. Menggunakan kelambu saat tidur, 4. Menanam tumbuh pengusir nyamuk, 5. Menghentikan kebiasaan menggantung pakaian, 6. Menghindari wilayah daerah yang terjadinya infeksi, 7. Mengenakan pakaian yang longgar, 8. Menggunakan krim anti nyamuk yang mengandung N-diethylmetatoluamide atau DET, tetapi jangan menggunakan DET pada anak di bawah 2 tahun. Dan selanjutnya, yaitu anak usia 9-16 tahun seharusnya divaksinasi dengue sebanyak 3 kali dengan jarak 6 bulan. Memberantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pengasapan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, menutup tempat penampungan air, melakukan daur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat perkembiakan nyamuk Aedes aegypti, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah, memasang kawat anti nyamuk di ventilasi rumah, dan menaburkan bubuk larvasida. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang keempat, yaitu Lutfia. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Yaitu yang keempat, kesimpulan. Sebenarnya, pengobatan yang spesifik untuk mengobati demam berdarah saat ini belum ada. Pengobatan bertujuan untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memberat. Beberapa upaya yang ditunjukkan dokter, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, cukup istirahat, konsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan dokter. Menghindari konsumsi obat-obatan pereda nyeri. Hal ini dikarenakan obatan-obatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi pendarahan. Pantau frekuensi buang air kecil dan jumlah urin yang keluar. Baik, terima kasih. Baik, kiranya pemaparan kami dapat menambah wawasan kita, dan untuk itu juga kami memaparkan ini untuk mengajak kita semua untuk selalu hidup sehat dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan seperti yang telah kami paparkan tadi. Kiranya kita dapat terhindar dari penyakit yang namanya demam berdarah, karena penyakit itu tidak ada penyakit yang menyenangkan, melainkan akan membawa dengan yang namanya keburukan ataupun sampai kematian. Baik, sekian dari kami semua. Kami ucapkan, saya dari perwakilan kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.